Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadhana shahrus syiyam lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah, jamaah Masjid An-Namirah Media yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dengan bulan suci Ramadan, di mana di antara sekian bulan yang kita lalui, 12 bulan yang kita lalui, itu dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu adalah 12 bulan pada ketetapan Allah di waktu Ia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, atau kita kenal dengan istilah bulan-bulan 4 bulan yang istimewa. Di antaranya bulan yang istimewa itu adalah bulan Ramadan. Dalilnya dalam Al-Quran disebutkan langsung bulannya, disebutkan langsung bulan Ramadannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Al-Baqarah ayat 185. Di bulan Ramadan itu ditunaikan puasa, sehingga turun ayat berikutnya di ayat ke-983-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Artinya orang sebelum kita, sebelum umat Nabi Muhammad itu sudah diwajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu itu bertakwa. Sebenarnya orang yang sebelum kita sudah diwajibkan berpuasa. Cuman keistimewaannya berbeda dengan umat Muhammad SAW. Apa istimewanya? Allah menjawab dalam Al-Quran ayat 185 tadi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan yang ditetapkan itu ialah bulan Ramadan. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Diturunkannya kitab suci. Tidak cuma Al-Quran, tapi kitab suci nabi-nabi yang lain. Nabi Ibrahim diturunkan di awal bulan Ramadan. Kitab sucinya Nabi Musa diturunkan di tanggal 6 Ramadan. Nabi Isa, termasuk kitab suci kita Al-Quran, diturunkan semuanya, diturunkan di bulan Ramadan ini. Ini menunjukkan bahwa Allah memilih bulan ini dari bulan-bulan yang lain untuk Allah turunkan firman-Nya, ayat-ayatnya, karena Allah menjadikan bulan ini termasuk bulan yang paling mulia dari bulan-bulan yang lain. Puasa yang kami turunkan itu bukan puasa biasa, kata Allah. Puasa yang sebulan penuh. Bulannya bernama Ramadan. Apa istimewanya bulan Ramadan itu? Kata Allah Subhanahu wa taala, hanya puasa di bulan itu yang kami berikan satu malam keistimewaan. Satu keistimewaan di malam itu. Yang mana kalau kita beribadah di malam itu, apapun bentuk ibadahnya, maka nilai ibadah kita itu lebih dari 1000 bulan. Bukan 1000 bulan, tapi lebih dari 1000 bulan. Yang kemudian turunlah ayat yang berbunyi, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr.
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Ketika kita mendapatkan satu malam dari Lailatul Qadar itu, khairum min alfi syahr. Nilainya lebih dari 1000 bulan. Itu keistimewaan, salah satu keistimewaan dari bulan Ramadan. Sebagian ulama menganalogikan atau memberikan pengumpamaan, pemisalan Ramadan itu di antara sekian bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedudukannya adalah seperti kedudukan Nabi Yusuf alaihissalam di sisi Nabi Yakub alaihissalam di antara saudara-saudaranya. Artinya apa? Coba kita renungkan seberapa besar cintanya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf, sampai-sampai ketika Nabi Yusuf disakiti, diasingkan, sampai pergi jauh dari Nabi Yakub alaihissalam, Nabi Yakub mengalami kebutaan karena menangisi kepergian Nabi Yusuf alaihissalam. Saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan dalam sebuah cerita, ketika Nabi Yusuf mengirimkan pakaiannya melalui saudara-saudaranya, ketika sampai ke Nabi Yakub langsung berkata, "Saya mencium aroma putraku Yusuf." Lalu pakaian itu diusapkan ke mukanya Nabi Yakub dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seketika itu juga Nabi Yakub alaihissalam bisa melihat setelah sekian lama Nabi Yakub itu mengalami kebutaan. Itu gambaran saking sayangnya Nabi Yakub kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Maka begitulah kurang lebih keistimewaan kedudukan bulan Ramadan di antara bulan-bulan yang lain di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini? Ini karena kita masih dipertemukan dengan bulan Ramadan, maka saya pribadi mengajak saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian untuk merenung. Kita bukan lagi bertemu dengan bulan biasa. Kalau ibarat bulan Ramadan ini adalah manusia, kita bukan lagi bertemu dengan manusia biasa, dengan orang biasa. Akan tetapi kita lagi bertemu dengan orang, bertemu dengan tamu yang sangat istimewa. Dan tamu ini paling disayang oleh pencipta alam semesta ini. Sehingga siapapun yang memuliakan, kemudian siapapun yang berteman dengan tamu ini, bersahabat dengan tamu ini, maka dia juga insya Allah akan menjadi sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beberapa keistimewaan bulan Ramadan yang saya sampaikan tadi menjadi spirit bagi kita semua. Mumpung ini masih di awal-awal bulan puasa, kita kuatkan niat kita. Bismillah, tahun ini, Ramadan ini kita jadikan sebagai Ramadan yang maksimal. Walaupun secara kondisi kita masih diharuskan di rumah saja, akan tapi justru ini merupakan kesempatan kita untuk menjadikan Ramadan ini Ramadan yang maksimal. Maksimal dengan Al-Quran, maksimal dengan Qiyamul Lail, maksimal dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Barakallahu fiikum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.